adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kayaknya kurang semangat deh Kak. Kita sapa sekali lagi. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Erika, Kak Lala, dan Kak Maris dan Kak Justin. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, adik-adik boleh bangkit berdiri dulu yuk. Kita akan menyanyikan satu lagu yaitu I Love You Jesus. Ikutin gerakan Kak Erika dan Kak Lala ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekarang Indonesianya. Aku cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Aku cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam sedalam-dalam hatiku. Sebelum kita masuk ibadah, adik-adik dipersilakan untuk menyiapkan hati dan pikiran, Alkitab dan persembahan. Adik-adik, udah? Kalau udah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, ayo kita menyanyikan dari KC 17, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Lagu kedua dari KC 361, Hari Minggu Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas segala berkat-Mu sampai hari ini Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau baca Mazmur, dibuka Alkitabnya dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Udah, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur.
ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita mau menyanyikan dari KC 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan, agar firman-Mu bisa kami pelajari Tuhan dan bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Kita akan membaca firman kita dari kitab 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, Kalala akan baca dan adik-adik boleh dengarkan. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh penghargaan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka menerima saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka, yang oleh Roh Kudus diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Kita masuk dalam firman ya. Nah, Kalala mau kasih tahu nih, kalau surat 1 Petrus ini adalah surat pengharapan
yang penuh dengan sukacita adik-adik, yang ditulis oleh Rasul Petrus. Nah, melalui 1 Petrus ini, adik-adik diingatkan untuk hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan iman, pengharapan, dan kasih. Adik-adik tahu nggak kenapa sih kita harus hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih? Nah, ya karena pada saat kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita berpengharapan penuh kepada Tuhan Yesus dan memiliki kasih, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan keberanian. Nah, kekuatan dan keberanian itu semuanya untuk kita bisa menghadapi tantangan adik-adik. Nah, tantangannya itu misalnya pada saat adik-adik ujian sekolah, pada saat adik-adik diberikan tugas oleh guru adik-adik. Nah, itu juga tantangan adik-adik. Selanjutnya ada juga ketika kalian diejek oleh teman-teman kalian, pasti kalian ada yang sedih, ada juga yang marah. Terus contohnya juga ada pada saat adik-adik malas datang ke IMPA, malas berdoa, dan juga malas belajar adik-adik, itu juga tantangan loh. Dan ada juga tantangan yang kita hadapi saat ini adik-adik. Tantangannya itu yaitu kita menghadapi virus corona atau COVID-19. Nah, pasti pada saat kita menghadapi tantangan, perasaan kita ada yang sedih, ada yang bingung, ada yang kesal, ada yang marah. Tapi adik-adik tahu nggak bagaimana sih cara menghadapi tantangan itu? Nah, Kak Lala kasih tahu ya, cara menghadapi tantangan. Tantangan yang tadi Kak Lala bilang, malas, terus mengerjakan ujian, dan malas datang ke IMPA, malas berdoa, dan diajak oleh teman-teman adik-adik. Nah, caranya itu yang pertama, kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Adik-adik harus percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus dengan cara apa ya? Dengan cara berdoa kepada Tuhan Yesus, rajin datang ke IMPA. Ya adik-adik ya, dan jangan melawan orang tua, itu juga loh mengasihi Tuhan Yesus dan beriman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, adik-adik harus berpengharapan penuh kepada Tuhan. Artinya adik-adik harus mengandalkan Tuhan Yesus. Kalau misalnya adik-adik sedih, adik-adik datang kepada Tuhan, adik-adik berdoa. Begitu juga kalau misalnya adik-adik senang. Adik-adik senang pun tidak boleh melupakan Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik harus tetap berdoa. Adik-adik minta terima kasih sama Tuhan. Minta rasa syukur adik-adik kepada Tuhan. Dengan cara berdoa maupun dengan cara memuji Tuhan dan datang ke IMPA. Terus yang terakhir, adik-adik harus mengasihi. Bukan hanya mengasihi Tuhan Yesus, tapi juga adik-adik mengasihi orang tua adik-adik, mengasihi saudara adik-adik, dan mengasihi teman-teman adik-adik. Nah, walaupun adik-adik diajak oleh teman-teman adik-adik, adik-adik tidak boleh marah, adik-adik pun tidak boleh kesal. Dan adik-adik pun tidak boleh membalas dengan kejahatan, tapi adik-adik harus berdoa kepada teman adik-adik yang mengejek adik-adik. Ya adik-adik ya, tidak boleh dendam kepada teman-teman adik-adik. Seperti itu. Nah, kalian pun kalau mengasihi orang tua pun, kalian tidak boleh melawan orang tua. Kalau misalnya orang tuanya bilang siang itu harus tidur, adik-adik harus tidur. Jika orang tua bilang adik-adik harus belajar, adik-adik harus belajar, harus nurut kepada orang tua. Nah, jadi kalau Lala ingatkan lagi ya bahwa firman kita minggu ini mengajak adik-adik dan Kak Lala dan semuanya untuk tetap beriman kepada Yesus Kristus, tetap berpegang kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, adik-adik harus berpengharapan penuh kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa mengandalkan Tuhan Yesus di saat apapun, sedih maupun adik-adik merasa senang. Yang ketiga, adik-adik juga harus memiliki kasih. Ingat ya adik-adik, mengasihi itu bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi mengasihi sesama. Dan yang terakhir, adik-adik tetap berdoa, biarpun dalam situasi ini, dalam situasi kita menghadapi virus, adik-adik harus tetap berdoa. Bukan hanya berdoa, tapi juga adik-adik harus menjaga kesehatan adik-adik. Tetap sehat di rumah, tetap biarpun adik-adik di rumah, adik-adik tetap harus belajar, tidak boleh malas belajar. Oke adik-adik ya,
Adik-adik harus ingat ya, minggu depan kalau Kalala tanya, adik-adik harus ingat hari ini kita belajar apa ya? Kita belajar tentang iman, pengharapan, dan kasih. Oke adik-adik, baiklah. Sekian dari firman Tuhan minggu ini adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan merespon firman dari Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman, saatnya kita doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan beribadah Tuhan, biarpun beribadah secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus juga boleh berkati kami anak-anak-Mu Tuhan yang berada di rumah maupun yang sakit. Tuhan Yesus boleh berkati yang di rumah, Tuhan Yesus tetap jaga kesehatannya Tuhan, agar mereka bisa sehat selalu Tuhan, tetap menjaga kesehatannya. Dan yang sakit Tuhan Yesus boleh sembuhkan mereka Tuhan, agar mereka bisa beraktivitas seperti semula Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus juga boleh berkati anak-anak-Mu yang saat ini sekolah tidak bertatap muka, yaitu sekolah online Tuhan, mengikuti online. Tuhan Yesus boleh berkati kami anak-anak-Mu agar kita bisa melewati pelajaran kami dengan baik Tuhan, kami bisa mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dengan begitu juga Tuhan berkati kami agar kami tidak bermalas-malasan Tuhan, kami tidak terus bermain HP Tuhan, tapi kita boleh mau belajar Tuhan di rumah dan didampingi oleh orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga boleh berkati guru-guru kami di sekolah Tuhan, yang mengajarkan kami sampai saat ini Tuhan, yang sangat bersabar mengajarkan kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka agar mereka bisa sehat selalu, bisa tetap mengajarkan kita dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga boleh berkati para kakak layan Tuhan. Tuhan Yesus boleh berkati setiap kakak layan, agar setiap kakak layan pun bisa tetap menjaga kesehatannya Tuhan, dan bisa melayani adik-adik layan dengan baik tanpa kurang suatu apapun Tuhan, walaupun pada masa sekarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga akan berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang di rumah. Berkati orang tua kami agar orang tua kami bisa terus mendampingi kami sampai pada saat kami sukses Tuhan. Tuhan Yesus juga boleh berkati kami agar kami bisa menjadi anak yang penurut untuk orang tua kami Tuhan. Setelah itu juga Tuhan Yesus boleh berkati kesehatan orang tua kami, berkati setiap mama, papa, adik-adik Tuhan. Tuhan Yesus juga boleh berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga boleh berkati dunia ini Tuhan, dunia yang saat ini terkena virus corona atau COVID-19. Tuhan Yesus boleh berkati yang terdampak. Tuhan Yesus boleh berkati mereka agar mereka bisa sembuh Tuhan, mereka bisa melakukan aktivitas mereka kembali seperti semula Tuhan, tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami, agar kami bisa tetap mengandalkan-Mu Tuhan, agar kami bisa tetap rajin berdoa kepadamu, kami bisa tetap rajin ibadah pergi datang ke IMPA Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini bisa kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik dikumpulkan bersama persembahan keluarga. Kita akan menyanyikan KC 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan doa persembahan. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan ini Bapa. Kiranya persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah IMPA ini, kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 269, Tinggallah Dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah ranting-Nya. Baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya berjalan dengan baik Tuhan, tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Sebentar lagi ibadah kami akan selesai Tuhan. Tuhan Yesus boleh berkati kami Tuhan. Yang tetap di rumah Tuhan, berikan kami kesehatan terus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan ya adik-adik dan tetap berdoa. Dadah.